Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang Microsoft Project. Di sini, kita akan membahas bersama Kadek Astika Wirya dengan NPM 18150611013. Kemudian ada Aditya Keharsana dengan NPM 18150611030. Kemudian dengan saya sendiri, Anwar Syahid dengan NPM 18150611003. Jadi, apa itu Microsoft Project? Jadi, Microsoft Project adalah sebuah software atau tools yang sangat berguna dan membantu seorang project manager untuk mengerjakan tugasnya sehari-hari. Microsoft Project membantu manajer dalam mengembangkan rencana, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja buka Microsoft Project-nya. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Project 2016. Kita bisa lihat di sini ada beberapa template yang bisa dipakai. Di sini ada blank project, kemudian ada Excel workbook, kemudian ada shape point, kemudian ada PMBOK, panduan PMBOK yang kelima. Kemudian ada di sini ada template untuk software development plan, ada budget, kemudian di sini kita coba menggunakan PMBOK yang edisi kelima. Nah, kemudian di sini kita bisa klik start. Nah, kemudian kita next. Kita next saja. Ini merupakan tampilan ketika Anda membuka template yang disediakan oleh PMBOK yang edisi kelima. Di sini ada beberapa tahapan dari initiating sampai closing. Nah, di sini ada beberapa yang bisa diganti, ada tahap-tahap yang bisa Anda ganti sehingga mudah sekali dalam menggunakan Microsoft Project ini. Kita lihat contoh cara membuat yang baru tanpa menggunakan template. Nah, Anda bisa buat di task modenya, misalnya Anda membuat task mode dengan mode otomatik. Nah, di sini bisa tuliskan nama kegiatannya. Misalnya adalah initiating. Dengan durasi misalnya 1 hari, dimulai dari Jumat misal. Nah, timeline-nya akan otomatis muncul. Saya di Karsana. Bisa dilihat selanjutnya, yaitu ada fitur-fitur dari Microsoft Project. Yang pertama adalah Project Management, di mana Microsoft Project menyediakan banyak tools yang bisa digunakan untuk memanage proyek yang sedang kita kerjakan di Microsoft Project. Yang kedua ada dashboard. Dashboard itu bisa dilihat sebagai tata letak yang bisa kita gunakan untuk mencatat seluruh kegiatan yang telah kita selesaikan atau akan kita rencanakan pada proyek yang kita akan buat. Yang ketiga ada chart and graph. Microsoft Project sendiri menyediakan banyak pilihan chart dan graph yang bisa kita pakai untuk mempermudah pengerjaan dari proyek itu sendiri. Selanjutnya ada report. Microsoft Project menyediakan banyak sekali fitur report untuk membantu kita mencatat dan menganalisa apa saja yang sudah kita kerjakan dan akan kita lakukan selanjutnya kepada proyek kita sendiri. Selanjutnya ada export. Hasil dari proyek yang kita kerjakan bisa kita ubah filenya menjadi format PDF atau XPS. Jadi kita tidak usah menggunakan software pihak ketiga untuk mengubah formatnya, melainkan kita bisa langsung mengubahnya di Microsoft Project. Itu saja dari saya. Kemudian selanjutnya, seperti semua software project management yang lain, pada Microsoft Project terdapat Gantt chart yang memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan alur kerja dan sumber daya proyek. Tetapi, Microsoft Project ini juga tidak kekurangan fitur manajemen proyek lanjutan. Contohnya adalah perangkat penganggaran proyek tingkat tinggi yang disertakan dengan platform ini.
Lalu ini Anda dapat melakukan perhitungan earn value yang mengembalikan perkiraan biaya dan angka pengembalian untuk proyek yang diusulkan. Nah, ini adalah fitur luar biasa yang dapat membantu Anda menyusun strategi tentang proyek mana yang akan diambil. Kemudian selanjutnya ada bagian basic pada Microsoft Project. Nah, pada Microsoft Project ada bagian tab yang namanya Project. Nah, di sini Anda dapat memasukkan yang namanya Project Information. Anda juga bisa membuat WBS. Nah, pada Project Information kita bisa membuat nama dari task yang akan dilakukan pada project, kemudian berapa durasi yang dibutuhkan untuk tugas tersebut, kemudian tanggal dimulainya tugas tersebut dan tanggal berakhirnya task tersebut. Kemudian kelebihan dari Microsoft Project yaitu menu yang disediakan lebih lengkap. Di antaranya adalah tersedia network planning, task usage, Gantt chart, dan tracking Gantt. Kemudian mudah didapatkan di pasaran. Kemudian multi platform. Lalu selanjutnya dapat melakukan penjadwalan produksi secara efektif dan efisien karena ditunjang dengan informasi alokasi waktu yang dibutuhkan untuk tiap proses serta kebutuhan sumber daya untuk setiap proses sepanjang waktu. Kemudian dapat diperoleh secara langsung informasi aliran biaya selama periode. Selanjutnya mudah dilakukan modifikasi jika ingin dilakukan rescheduling. Kemudian penyusunan jadwal produksi yang tepat akan lebih mudah dihasilkan dalam waktu yang cepat. Adapun kekurangan dari Microsoft Project yaitu diperuntukkan untuk single user. Kemudian walaupun dapat diakses secara bersamaan dalam satu jaringan, tapi hanya satu user saja yang dapat melakukan pengeditan. Kemudian karena merupakan single user software, maka pengendalian project tidak dapat dilakukan secara efektif. Nah, kemudian laporan pengembangan project tidak dapat diinputkan ketika file sedang dibuka oleh user lain. Selanjutnya, penggunaan dan interface tergolong relatif kurang user-friendly bagi kalangan tertentu. Lalu, setiap user yang membuka file dapat melihat keseluruhan isi file. Software tidak dapat membatasi data mana yang boleh diedit, diinput, dihapus, atau hanya boleh dilihat. Kemudian yang terakhir, itu harus membeli dengan harga yang cukup besar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.